Virus. Wes ki. Nah, tujuan terakhir kita ke Candi Ndorowati. Tidak. Nanti coba nanti nek apa waktu nih waktunya cukup kita mampir ke makam Selomani. Syekh Abdullah Selomani. Nah, dulu saya pernah ke sini pertama kali dengan ibu dan keponakan saya, dan yang kedua kali saya bersama Mas Eka. Rambutku kok ora apik to iki ya. Jan njele iki. Elek ya? Heeh. Bos. Sama Mas Eka. Nah. Ayo. Jerawatku. Mungkin tidak asing kan dengan nama Ndorowati. Kalau dalam cerita pewayangan, Ndorowati itu sebenarnya apa toh? Nah, Ndorowati itu adalah kerajaan atau salah satu negara yang dipimpin oleh Prabu Kresna atau Batara Kresna, seperti itu. Dan mungkin penasaran bentuk bangunan Candi Ndorowati itu seperti apa. Saya dulu pernah bilang bahwa candi ini candi yang sangat tersembunyi dan menurut saya sangat eksotis. Pokoknya keren. Candi ini keren. Hampir menyerupai bangunan Candi Gatotkaca. Cuma kalau di Gatotkaca berada di depan Museum Kailasa, jadi satu dengan komplek bangunan Candi Arjuna. Kalau di sini Candi Ndorowati itu sendiri. Itu Candi Ndorowati. Ternyata sudah banyak pengunjung. Kalau dulu pas saya kesini itu yang mengunjungi cuma ada 2 orang Amerika. Secara kebetulan saya, ibu saya, dan ponakan saya. Tapi untuk hari ini kayaknya banyak pengunjungnya. Udah nih Mas. Merasa? Nah, ini candi nih. Itu candinya. Ayo masuk Mas. Candi Ndorowati. Nah, tetap masih keren. Tetap masih keren kan? Nah, ini yang saya bilang bangunan candi yang paling eksotis, paling keren. Terus tempatnya itu berada di tengah-tengah betengan bukit. Nah, dan bangunan Candi Ndorowati ini hampir memiliki kesamaan dengan candi bukan Gedong Songo, Candi Gatotkaca. Podo, strukturnya podo. Ora. Nah, komponennya ini, komponen kalanya taruh di sini. Ini mungkin belum dipasang karena ada beberapa hal yang mungkin kurang komplit sehingga komponennya masih ditaruh di sini. Nah, kala ini sebenarnya berada di bagian relung. Komplit berada di relung ini. Kan cuma untuk tok ini ana bibit bawahnya. Di sini kala itu sebenarnya berada di sini, di atas relung pintu bangunan candi. Kalau kita mau masuk ke candi, dalamnya cuma seperti itu. Itu ada relung kecil
yang kemungkinan di situ dulu ada arcanya. Sampai kanan kiri nggak ada relung, karena batas pengunjungnya sampai sini, ya udah kita tidak boleh masuk. Sebenarnya struktur bangunan candi itu sama, cuma bentuknya mungkin yang berbeda. Kalau di sini, yang sini beda dengan bangunan candi yang berada di komplek Dieng Candi Arjuna. Kalau Candi Arjuna itu kan mirip dengan Gedong Songo komplek Candi 3, cuma bentuknya antara ramping dan gemuk gitu. Kalau ini sama di komplek komplek Gatot Kaca. Untuk denah bentuk bangunan tetap palang Romawi. Keren Mas. Endi? Ora ono. Kuwi iki kala kuwi iki manggone ora ning anu. Cuma ono siji kuwi nanggon relung kuwi. Lah ono telu. Sing siji iki kene Mas. Tapi siji loro telu iki. Siji loro telu. Lah iki lho. Oh iki. Alat itu muka sing komplit. Ya tadi Mas. Iki siji ya? Loro nak iki mesti melune candi iki. Oh iki. Heeh. Spesial lho kuwi. Iki Jawa Timuran. Nah, Metal ya tangane. Jawa Timuran. Paling ning seputar kene ya. Sentiake wis ketemu kabeh kok. Pari Kesit. Nah, yang dibilang Candi Pari Kesit itu yang berada di rumah yang warnanya putih itu. Saya pernah ke sana pernah ke sana sekali, cuma yang tersisa itu Yoni. Dan untuk sisa-sisa bangunan candi atau panel-panel candinya itu sudah dijadikan fondasi rumah yang putih itu. Nah, kalau saya kemarin sama Kang Aji Negro, sama Om Ibes Sasmito, sama Pak Dewi Jatmiko explore bukit yang itu, yang di atas itu. Di situ masih ada semacam baturan yang masih asli dan belum pernah dirubah. Itu kalau tidak salah tingginya sekitar 1 meter lebih sedikit lah, terus panjangnya sampai 7 meteran di situ. Dan di sana juga, di atas sana itu juga banyak ditemukan ada sumuran candi, ada sisa-sisa material bangunan candi. Di sana itu masih banyak. Ritual. Ada yang unik dari bangunan Candi Ndorowati, dan saya baru melihat baru melihat pertama kali ini bahwa di sini itu juga ditemukan banon atau bata kuno. Bata kuno itu adalah semacam tanah yang dibentuk kotak persegi panjang lalu dibakar. Nah, ini apakah kemungkinan sebelum pembangunan candi ini, karena mengingat tanah sini merupakan tanah yang sangat subur, kemungkinan suatu saat bisa istilahnya gugur. Kemungkinan sistem pembangunan Candi Ndorowati itu mirip dengan Candi Sewu. Jadi istilahnya gini, sebelum bangunan candi ini dibangun, dikasih yang namanya alas, yaitu berupa batu bata,
lalu baru berdiri bangunan candi ini. Berarti berdirinya bangunan candi ini alasnya itu menggunakan batu bata kuno atau banon. Kalau itu cara berpikir atau sedikit dari analisa saya pribadi, karena di sini ditemukan batu bata kuno lumayan banyak sih, lumayan banyak, dan kemungkinan apabila mungkin ini dibersihkan tanahnya sampai ke teras yang ini, kemungkinan akan semakin banyak. Itu kalau penelitian atau apa istilah analisa saya pribadi. Keren kan? Kenapa dibagi telu sampean telu. Nah, tetap tradisi leluhur kita tetap kita sampaikan dengan pembakaran dupa. Bukan berarti ini suatu kemusyrikan, karena dupa itu bukan lambang untuk menyampaikan pesan atau doa kepada Yang Maha Kuasa. Cuma dupa itu dipergunakan untuk wewangian suatu ruangan. Jikalau kita mengadakan semacam doa, itu bisa membuat pikiran hati kita tenang. Sebenarnya cuma itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.